Raja Jin duduk di singgasananya. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Di sebelahnya, permaisuri tersenyum lega, sementara Putri Jihan berdiri dengan wajah cerah. Tampak jauh lebih sehat dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Ruangan besar itu dipenuhi cahaya terang, seperti menyambut perubahan besar yang baru saja terjadi. Tabib Mumu telah menyembuhkan Putri Jihan, mengembalikan keseimbangan energinya yang selama ini terganggu oleh kekuatan gelap. Tabib Mumu, kami mohon sudilah kiranya tinggal di sini lebih lama. Ujar Raja Jin dengan nada penuh harap. Kami akan mengadakan pesta besar untuk merayakan kesembuhan Putri Jihan. Ini adalah momen yang sangat kami nantikan dan semua ini berkat Anda. Permaisuri segera menambahkan. Benar apa yang dikatakan oleh Baginda Raja, Tabib Mumu. Anda telah menyelamatkan putri kami dari penyakit yang tak satu pun dari kami yang bisa menyembuhkan. Kami semua sangat berterima kasih, dan ingin memberikan penghormatan yang pantas untuk Anda. Putri Jihan yang kini tampak lebih segar dan sehat, memandang Mumu dengan mata berbinar-binar. Tatapannya penuh dengan rasa terima kasih dan harapan. Baginya, Mumu bukan hanya tabib, tetapi penyelamat yang membawanya kembali dari kegelapan. Dia sangat berharap Mumu mau tinggal lebih lama di kerajaan. Mungkin agar bisa lebih mengenalnya atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga mereka yang kini bahagia. Namun, saat Mumu membuka mulut untuk menjawab, ekspresi harapan di wajah Putri Jihan perlahan berubah menjadi sedih. Mohon maaf, Baginda Raja dan juga Permaisuri, ujar Mumu dengan lembut, namun tegas. Karena tugas saya mengobati Putri Jihan sudah selesai, maka izinkan saya untuk segera kembali ke dunia manusia. Ada beberapa hal penting yang harus saya selesaikan di sana. Raja Jin tampak kecewa, namun ia memahami jawaban Mumu. Kami sangat berterima kasih atas bantuanmu. Kami tak bisa memaksamu untuk tinggal lebih lama. Namun ketahuilah bahwa pintu istana ini selalu terbuka untukmu. Engkau telah melakukan sesuatu yang tak ternilai harganya. Permaisuri mengangguk setuju, meski jelas terlihat raut kekecewaan di wajahnya. Kami berharap engkau bisa menerima lebih banyak penghargaan dari kami. Tetapi kami mengerti jika kewajibanmu di dunia manusia memanggil. Putri Jihan menundukkan kepala, menyembunyikan perasaan sedihnya. Apakah Tabib Mumu tidak bisa tinggal hanya sedikit lebih lama? Tanya dia dengan pelan, nyaris seperti bisikan. Meskipun kata-katanya lembut, ada nada harap yang dalam. Mumu tersenyum tipis. Ia bisa merasakan ketulusan dan rasa terima kasih dari keluarga Jin ini. Namun ia juga tahu bahwa ia harus segera kembali ke dunia manusia. Saya sangat menghargai kebaikan dan keramahan kalian Baginda. Namun ada tanggung jawab lain yang menanti saya di dunia manusia. Jangan khawatir. Saya percaya Putri Jihan sudah pulih sepenuhnya dan kalian tidak perlu cemas tentang kesehatannya. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Meskipun ada rasa kebahagiaan karena Putri Jihan telah sembuh, bayangan perpisahan dengan Tabib Mumu tampak menyisakan kesedihan tersendiri bagi keluarga kerajaan Jin itu. Raja Jin akhirnya berdiri dan mengulurkan tangan. Terima kasih sekali lagi, Tabib Mumu. Kami tak akan pernah melupakan jasa-jasamu. Jika suatu hari engkau membutuhkan bantuan kami akan membantumu sedaya upaya kami. Mumu menerima uluran tangan Raja Jin dengan hormat. Saya berterima kasih, Baginda. Semoga kerajaan ini selalu sejahtera dan Putri Jihan selalu sehat. Setelah berpamitan, Mumu pun meninggalkan istana, kembali ke dunia manusia dengan hati yang tenang. Meski tak tinggal lebih lama, merupakan pengalaman tersendiri baginya yang telah masuk ke dalam dunia makhluk halus ini. Asteris 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 asteris. Mumu berjalan dengan tenang di sepanjang jalan menuju perbatasan dua dunia. Kerajaan Jin yang baru saja ia tinggalkan semakin jauh di belakang. Meskipun Raja Jin dan keluarganya telah menawarkannya pengawalan, Mumu menolak dengan alasan ingin menikmati keindahan alam Jin dalam perjalanannya pulang. Hutan-hutan lebat dan sungai-sungai berkilauan yang mengelilinginya memancarkan aura magis, memberikan ketenangan di tengah perjalanan panjangnya. Namun, tiba-tiba Mumu merasakan sesuatu yang mengganggu. Nalurinya yang tajam setelah bertahun-tahun berlatih sebagai seorang tabib maupun ahli bela diri, memperingatkan adanya bahaya. Ia berhenti sejenak,
mengaktifkan kekuatan spiritualnya, merasakan energi yang tak wajar di sekitarnya. Ada yang tidak beres. Mumu memusatkan pandangannya ke arah perbatasan antara dunia jin dan dunia manusia, dan di sana ia melihat sekelompok orang berdiri di kejauhan. Mereka bukan sembarang orang. Di antara mereka, tampak sosok Pangeran Rama, seorang pangeran yang sebelumnya ia dengar namanya di Istana Jin. Dan karena ialah pangeran yang congkak ini diusir oleh Raja Jin dari istananya. Wajah Pangeran Rama memancarkan amarah dan kebencian yang sangat jelas. Di sampingnya, berdiri beberapa pengawalnya yang tampak siap untuk bertindak. Mumu tahu, dari cara mereka menunggu, bahwa mereka tidak bermaksud baik. Jelas, Pangeran Rama merasa dipermalukan karena diusir oleh Raja Jin setelah berusaha menentang Mumu mengobati Putri Jihan. Mumu menjadi sumber rasa malu bagi Pangeran Rama, dan kini ia datang untuk membalas dendam. Mumu menatap ke sekelilingnya, pikirannya bergerak cepat. Berkelahi bukanlah jalan yang ia inginkan. Kekerasan tak pernah menjadi solusi bagi Mumu, terutama karena ia adalah seorang tabib, seorang penyembuh. Lagi pula jika ia berkelahi dengan pangeran ini, masalahnya malah akan tambah besar. Kalau bisa menghindar, Mumu lebih suka menghindar dari masalah yang rumit. Namun, ia juga sadar bahwa satu-satunya jalan keluar menuju dunia manusia adalah melalui perbatasan tempat Pangeran Rama dan anak buahnya berdiri. Ia tidak bisa menghindari mereka selamanya. Apa yang harus ia lakukan? Mumu mempertimbangkan beberapa opsi. Jika ia melawan Pangeran Rama dan pengawalnya, pertarungan itu akan memakan banyak energi, dan mungkin ada konsekuensi lebih besar di baliknya. Tetapi jika ia tidak bertindak, ia bisa terjebak di sini, di dunia jin, tanpa jalan pulang. Waktu semakin mendesak, dan Mumu menyadari ia harus bertindak cepat. Sebuah ide muncul dalam benaknya. Teleportasi. Persoalannya apakah ia bisa berteleportasi antara dua alam yang berbeda. Namun untuk saat ini mungkin satu-satunya cara untuk keluar tanpa konfrontasi hanyalah teleportasi. Mumu menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan memusatkan seluruh energinya ke dalam satu titik. Tubuhnya mulai merasakan getaran halus, tanda bahwa energinya sudah mulai terkumpul. Namun ternyata teleportasinya gagal. Aku tak punya banyak waktu, pikir Mumu. Mumu kembali mencobanya. Namun saat proses teleportasinya hampir selesai, Mumu merasakan gangguan kuat dari arah Pangeran Rama. Pangeran itu tampaknya menyadari niat Mumu dan mengirimkan gelombang energi gelap untuk menghentikannya. Teleportasi di antara dua alam memang berisiko. Gangguan sekecil apapun bisa menyebabkan proses itu gagal atau bahkan membuat Mumu terjebak di antara dimensi. Cepat, cepat, tangkap dia. Jangan biarkan dia bermain trik apapun. Perintah Pangeran Rama. Pasukannya pun berlarian menuju Mumu. Mumu sedikit panik. Teleportasinya gagal. Tetapi dia tak menyerah. Pasukan Pangeran Rama semakin dekat. Mumu memperkuat konsentrasinya berusaha untuk tidak memperdulikan apapun jua. Di antara pasukan Pangeran Rama, Gentalah yang tiba duluan. Dengan cepat dia mengulurkan tangannya untuk menangkap Mumu. Mumu tak tahu akan hal itu. Ia dalam konsentrasi yang tinggi. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ditarik dengan keras, dan dunia jin mulai menghilang dari pandangannya. Cahaya terang tiba-tiba menyilaukan matanya walaupun diam sedang terpejam, dan ia merasa seperti melayang di antara dua realitas yang berbeda. Kemana dia pergi? Cepat cari dia sampai ketemu. Pangeran Rama sangat gusar. Tak mungkin dia menghilang begitu saja. Dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Cari sampai dapat. Pangeran Rama berdiri di perbatasan dua dunia. Pandangannya tajam menatap ke hutan lebat di kejauhan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah alam semesta turut merasakan kemarahan yang membara dalam hatinya. Seluruh pasukannya telah dikerahkan selama seharian untuk mencari tabib Mumu. Namun hingga saat ini, mereka tak juga berhasil menemukan jejaknya. Kemana perginya tabib Bangste itu? Gumam Pangeran Rama sambil mengepalkan tangan. Tak mungkin dia menghilang begitu saja. Tapi bagaimana caranya dia bersembunyi tanpa terdeteksi oleh ajianku? Seorang prajurit bergegas mendekat. Wajahnya penuh kegelisahan. Pangeran, kami sudah mencari ke seluruh penjuru kerajaan ini. Bahkan hingga ke wilayah-wilayah terdekat.
namun tidak ada satupun yang melihat atau mendengar kabar tentang tabib Mumu. Pangeran Rama mendadak berbalik. Tatapan dinginnya menghantam prajurit itu hingga ia mundur setapak. Aku tak mau dengar alasan. Kalian sudah kuberi waktu cukup lama. Dan hasilnya nihil. Tabib Mumu harus ditemukan. Aku tak peduli bagaimana caranya. Tapi, Yang Mulia, kemana lagi kami harus mencari? Prajurit itu sangat gugup dan putus asa. Wajah Pangeran Rama memerah. Amarahnya tak terbendung lagi. Dia menghentakkan kakinya ke tanah hingga tanah di bawahnya retak. Aku tak mau tahu. Pokoknya cari dia sampai dapat. Tidak peduli dia bersembunyi di ujung dunia sekalipun. Aku tak akan berhenti sampai dia ditemukan. Prajurit itu segera berlutut, menggigil di bawah tatapan marah sang pangeran. Kami akan memperluas pencarian. Yang Mulia, kami akan menurunkan lebih banyak pasukan ke wilayah perbukitan dan gua-gua yang belum kami jelajahi. Pangeran Rama menghela napas panjang, tapi kemarahannya tetap mendidih. Dia berjalan mondar-mandir, pikirannya dipenuhi dengan berbagai skenario. Belum pernah dia dibuat semarah ini oleh seseorang. Dia adalah pangeran dari kerajaan yang perkasa tapi dia dibuat tak berdaya oleh seorang anak manusia. Memikirkan saja membuat dia tak selera makan apalagi tidur. Aku harus melampiaskan amarahku padanya. Gumam Pangeran Rama lirih, tapi penuh tekad. Dia menggertakkan taringnya. Aku tak peduli berapa lama ini akan memakan waktu. Tabib Mumu harus membayar perbuatannya. Malam itu Pangeran Rama memutuskan bahwa pencarian Tabib Mumu akan dilanjutkan tanpa henti. Dia memerintahkan semua pasukannya untuk tetap siaga, mempersiapkan diri untuk misi yang tak kenal batas waktu. Aku tak mau tahu. Cari dia sampai dapat. Pasukannya hampir pingsan mendengarnya. Asteris 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 asteris. Mumu membuka matanya perlahan, merasakan angin sejuk yang berhembus lembut menyentuh wajahnya. Ia terkejut mendapati dirinya berdiri tepat di bibir telaga bening yang dikelilingi pepohonan rimbun. Airnya memantulkan sinar matahari, jernih dan tenang, seolah tak tersentuh oleh waktu. Seketika rasa gembira meluap dalam hati Mumu. Aku berhasil, serunya dalam hati. Ia baru saja melakukan sesuatu yang sangat sulit dan hampir mustahil. Berteleportasi dari alam jin ke alam manusia. Dan sekarang, ia berada di sini, di dunia manusia. Setelah sebelumnya menghabiskan waktu di alam jin, tempat misterius yang tak bisa dimasuki sembarang orang. Langkahnya mantap dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Akhirnya, katanya dengan penuh kepuasan, aku bisa melakukan hal yang selama ini dianggap mustahil. Namun, kegembiraannya tak berlangsung lama. Tiba-tiba ia teringat bahwa sudah beberapa hari dia meninggalkan rumah, dan rasa khawatir mulai merayap di hatinya. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan Erna dan anaknya, Arazi? Mereka pasti khawatir karena kepergiannya tanpa kabar. Mumu segera bergegas pulang. Langkahnya semakin cepat ketika bayangan rumah dan keluarganya muncul dalam benaknya. Ia melintasi jalan-jalan Merdeka dan langsung berbelok menuju Jalan Tengku Umar, membiarkan ingatan tentang perjalanannya ke alam jin berlalu begitu saja. Fokusnya kini hanya satu. Kembali ke rumah secepat mungkin. Mumu sengaja tidak langsung berteleportasi ke rumah karena ia ingin merasakan bahwa ia benar-benar telah kembali ke dunia manusia. Saat akhirnya tiba di depan pintu rumahnya, Mumu tertegun. Tidak ada yang berubah. Rumah itu masih seperti terakhir kali ia tinggalkan. Pintu utama sedikit terbuka, dan suara aktivitas dari dalam rumah terdengar samar. Dengan penuh rasa penasaran, ia mengetuk pintu. "Assalamualaikum," panggilnya. Tak lama pintu terbuka dan muncul wajah Erna, istrinya, yang tampak biasa saja. Tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atau panik. Mumu mengernyitkan dahi. "Bunda, kamu tidak khawatir ayah pergi selama ini?" Erna menatapnya bingung. "Pergi? Ayah kan baru saja pergi beberapa jam yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Yah." Mumu terkejut mendengar ucapan Erna. "Beberapa jam? Hanya beberapa jam?" "Ndak. Ayah merasa sudah berhari-hari ayah pergi." Erna menggeleng sambil tersenyum samar. "Tidak, yah, ayah pergi dari rumah tadi pagi. Sekarang baru menjelang sore. Ayah baik-baik saja kan?" Erna jadi khawatir.
Mumu berdiri diam. Pikirannya berputar mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia dengan jelas mengingat perjalanannya di alam jin. Merasakan setiap detiknya seolah berlangsung lama, bahkan mungkin berhari-hari. Namun, di dunia manusia, ternyata hanya beberapa jam berlalu. Jadi, waktu di alam jin dan di dunia manusia tidak sama. Mumu bergumam kepada dirinya sendiri. Ini bukan sesuatu yang pernah ia sadari sepenuhnya. Memang, orang-orang berkata bahwa waktu di dimensi lain bisa berjalan berbeda, tapi ia tak pernah membayangkan perbedaan itu bisa sebesar ini. Erna yang masih bingung dengan perilaku suaminya, mengerutkan alisnya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah terlihat aneh. Ayah tidak apa-apa, ayah mau istirahat di kamar dulu. Mumu menghela napas lega, meskipun pikirannya masih penuh dengan berbagai pertanyaan. Perjalanan ke alam jin ternyata tidak hanya menguji kemampuannya, tapi juga membukakan rahasia-rahasia lain yang belum pernah ia pahami. Waktu, kenyataan, dan dimensi ternyata jauh lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Ting, sebuah pesan masuk. Mumu meraih handphonenya, memeriksa ada satu pesan masuk. Rupanya SMS banking. Mumu membukanya dan matanya langsung terbelalak saat melihat catatan uang masuk ke rekeningnya barusan.